Jadi si mikroplastik ketika tadi kan sudah ada di udara. Ketika dia sudah ada di udara, dia sebenarnya akan melayang-layang. Sebenarnya sama kayak seperti debu dengan aerosol yang lain. Nah, pada saat proses penguapan, ada hipotesisnya dia akan ikut dari inti dari air yang penguapan itu ikut ke atas. Karena kan terdorong ada perbedaan tekanan. Ketika sudah ada di atas, awan hujan sudah terbentuk, dia akan mengumpul ada di atas. Dan kemudian yang ada di bawah, mikroplastik yang ada di antara awan hujan dengan daratan, dia akan stay di sana. Pada saat kondisi hujan, 15 menit pertama, 30 menit pertama, kalau hujannya deras, dia akan jatuh. Dan relatif kayak dibersihkan. Jadi udara kita itu pada saat hujan, 15-30 menit pertama itu lebih baik kalau bisa kita hindari. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, setelah kita kehujanan, kita bersihkan. Nah, tapi setelah itu, 1 jam setelah hujan, apalagi hujannya sudah berhenti, kita lebih enak tuh buat bernafas. Kenapa? Karena sebenarnya udara yang kotor, yang polutan itu sudah dibersihkan. Jadi, lebih baik setelah hujan, kita bisa olahraga, kita bisa menghirup udara, tapi jangan terlalu lama. Karena kan setelah kering, si polutan itu kan bisa kembali lagi ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat, mikroplastik tersebar itu pertama kan memang ada di Jakarta saja sebenarnya titiknya. Tetapi karena cuaca yang ada di Jakarta ini tidak satu tempat gitu. Dia tuh regional. Nah, regionalnya dari mana? Jabodetabek sekitarnya plus Laut Jawa yang ada di utaranya Jakarta. Nah, itu yang membuat dia tuh bolak-balik sebenarnya. Jadi udara yang ada di sana akan tertahan. Puter aja di sana terus. Mungkin bisa transfer sampai ke Karawang, bisa sampai ke Bandung. Walaupun memang lebih sedikit, tapi yang berputar itu ada di wilayah Jabodetabek. Jadi kalau misalnya di Jakarta sudah ada indikasi awal yang berikutnya adalah Jabodetabek akan mengalami hal yang sama. Atau bisa jadi lebih parah. Contohnya, semakin dekat ke TPA, tempat pengolahan air, landfill, itu semakin banyak mikroplastiknya. Tidak hanya ada di air, ada di udara juga. Kenapa? Karena itu sampah plastik dijadikan satu tempat, terpapar sinar matahari, terpapar gesekan, terpapar angin, akhirnya terbawa kemana-mana kan. Makanya mikroplastik yang berasal dari point source atau sumber utama itu salah satunya berasal dari TPA atau bisa jadi memang berasal dari tempat pembuangan sampah ilegal dan itu banyak di Indonesia kan dan kita harus waspada terhadap itu apalagi kalau kita tambah dibakar udah tambah menyebar. Sebenarnya pada dasarnya kan kita dari tahun 80-an sedikit pakai plastik kita dulu bisa hidup dengan itu. Nah, sekarang memang ada hygiene dan lain-lain. Kalau itu bisa kita hindari, akan jadi jauh lebih bagus. Tapi itu kan dari diri kita. Harus ada regulatornya. Harus ada regulasinya yang pas. Kita udah punya regulasi nih. Tapi implementasinya masih kurang. Gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari industri. Produsen yang memproduksi plastik sekali pakai, diambil lagi dong. Kenapa? Karena kalau kita beli barang yang packagingnya plastik, packaging itu kita yang beli. Konsumen yang beli. Isinya kita yang beli tentu. Kemudian labelnya kita yang beli. Marketingnya kita yang beli. Nah, seharusnya kan ada perpanjangan tanggung jawab dari produsen. Ambil lagi dong sampahnya, diolah lagi. Kalau misalnya memang belum sanggup, bikin satu organisasi Extended Producer Responsibility namanya, yang bergabung. Nah, kalau itu sudah terjadi, misalnya anggarannya bingung mau kemana, kasih ke Pemda atau kasih ke kementerian. Ini loh yang bisa kita lakukan biar sampah itu biar ditarik lagi, dibawa, dibersihkan, dibawa ke industri untuk didaur ulang. Nah, kalau itu bisa dilakukan, seharusnya meminimalisir sampah yang ada di lingkungan dan menjadi sumber mikroplastik yang baru. Fenomena mikroplastik ada di udara itu sebenarnya sudah ditemukan di negara-negara global North. Di Hamburg, di Tokyo, di Beijing, di Incheon, di Seoul, di semua negara. Dan termasuk kabar buruknya ada di Indonesia. Nah, setelah tahun 2022, setelah kami mempublikasikan data tersebut, kami sebenarnya melakukan kajian-kajian lagi di tempat yang lain. Memang datanya belum selesai kami analisis, tetapi seluruh sampel tersebut dari 2 tahun pemantauan dari 18 kota seluruhnya mengandung mikroplastik. Cuman jumlahnya harus kita confirm lagi ke depan seperti apa. Gitu. Dan memang kita nggak akan mungkin. Kemungkinan mikroplastik ada di udara itu sangat besar. Kita nggak mungkin lari dari sana. Yang bisa kita lakukan adalah memitigasi. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan plastik itu sendiri dan gaya hidup sehat. Toh nenek moyang kita bisa, 50 tahun lalu kita bisa bertahan tanpa plastik. Kenapa sekarang enggak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.